Hai teman Kids, kali ini kita akan memprogram robot street sweeper. Robot ini dilengkapi dengan infrared, kemudian dilengkapi dengan alat sebagai penyapu jalan. Kita mulai saja memprogram robotnya dengan mengklik robot street sweeper. Klik start lesson. Klik tombol checklist yang ada di kanan atas. Klik start coding. Nyalakan robot, kemudian koneksikan dengan Bluetooth. Klik tombol Bluetooth yang ada di kanan atas. Pilih main control box yang tersedia. Klik OK. Untuk program yang pertama, kita akan membuat mobil bergerak maju selama 2 detik atau 2000 milisecond. Klik Moves. Kemudian pilih Rotate Servo 360. Taruh di sini. Kemudian pilih Servo ID 1 dan Servo ID 2. Untuk servo ID1, gerakannya adalah clockwise dengan kecepatan medium. Lalu untuk servo ID2, gerakannya kita pilih counterclockwise dengan kecepatan medium. Nantinya teman-teman bisa merubah kecepatan ini sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Ada very slow, slow, medium, fast, dan very fast. Lalu kita tambahkan block weight, klik control, kemudian pilih weight. Kita taruh di bawah sini, kemudian ganti nilainya menjadi 2000 milisecond. Oke, kita bisa mulai jalankan programnya dengan cara mengklik tombol start yang ada di kanan bawah. Seperti itu, program sudah berjalan dengan benar. Kita simpan proyeknya dengan mengklik tombol save yang ada di kanan atas. Lalu kita beri nama Street Sweeper. Klik OK. Kemudian rubah nama blok listnya dengan mengklik tombol list yang ada di atas. Klik edit. Rubah namanya menjadi Street Sweeper 1. Klik OK. Selanjutnya kita akan buat program yang kedua. Di program kedua ini kita akan membuat robot maju selama 1,5 detik, kemudian mundur selama 1,5 detik, lalu belok ke kiri selama 1,5 detik, dan belok ke kanan selama 1,5 detik. Kita buat programnya dengan mengklik tombol New. Kemudian tambahkan Rotate Servo 360, klik Moves. Kemudian pilih Rotate Servo 360. Taruh di sini. Kemudian kita aktifkan servo ID 1 dan servo ID 2. Untuk servo ID 1 gerakannya clockwise dengan kecepatan medium. Untuk servo ID 2 kita pilih gerakannya counterclockwise dengan kecepatan medium. Lalu kita tambahkan control. Kemudian pilih block weight. Rubah nilainya menjadi 1500. Nantinya teman-teman bisa merubah nilai ini sesuai dengan panjang dan luas treknya. Misalnya 5.000 atau 10.000 untuk 10 detik. Lanjut kita tambahkan Rotate Servo 360, klik Moves. Kemudian pilih Rotate Servo 360.
taruh di sini. Aktifkan servo ID 1 dan servo ID 2. Untuk servo ID 1 gerakannya counterclockwise, kemudian servo ID 2 gerakannya clockwise dengan kecepatan masing-masing medium. Lalu tambahkan block weight, klik control, kemudian pilih weight, rubah nilainya menjadi 1500. Lalu tambahkan lagi rotate servo 360. Taruh di bawah sini, kemudian aktifkan servo ID 1 dan servo ID 2. Untuk gerakannya, keduanya clockwise dengan kecepatan pada servo ID 1, fast, kemudian untuk kecepatan servo ID 2, medium. Tambahkan block weight, pilih control, kemudian pilih block weight, taruh di bawah sini. Kita kecilkan, geser ke kiri. Rubah nilainya menjadi 1500. Lalu tambahkan blok servo 360, klik moves. Pilih rotate servo 360. Taruh di bawah sini. Kemudian kita aktifkan servo ID 1 dan servo ID 2. Untuk servo ID 1 gerakannya kita pilih counterclockwise dengan kecepatan medium. Lalu untuk servo ID 2 kita pilih gerakannya counterclockwise dengan kecepatan fast. Lalu tambahkan block weight, klik control, pilih weight, kemudian taruh di bawah sini. Rubah nilainya menjadi 1500. Oke, terakhir teman-teman bisa tambahkan blok restart bila ingin program berjalan secara berulang. Silakan klik tombol start yang ada di kanan bawah untuk memulai program. Seperti itu program sudah berjalan dengan benar. Kita bisa simpan perubahannya dengan mengklik tombol save yang ada di kanan atas. Kemudian kita edit blok listnya dengan mengklik tombol list yang ada di atas. Kemudian klik edit. Rubah menjadi Street Sweeper 2. Klik OK. Selanjutnya kita akan memodifikasi program kedua dengan menambahkan gerakan memutar pada servo 3. Klik copy. Dan kita ganti namanya menjadi Street Sweeper 3. Klik OK. Kita kecilkan. Kita akan tambahkan servo ID 3 dengan gerakan servo ID 3 dengan mengklik tombol moves. Kemudian pilih rotate servo 360. Taruh di bawah sini. Kemudian untuk servo ID-nya kita pilih ID 3. Kemudian gerakannya clockwise dengan kecepatan medium. Jadi pada saat mobil maju, maka servo 3 akan bergerak. Kemudian kita tambahkan juga apabila robot berjalan mundur, maka servo ID 3 akan bergerak ke kiri. Kita pilih moves. Pilih rotate servo 360. Taruh di bawah sini. Kemudian aktifkan servo ID 3. Untuk gerakannya kita rubah menjadi counterclockwise dengan kecepatan medium. Kita delete blok ini. Kemudian jalankan programnya dengan mengklik tombol start yang ada di kanan bawah.
Seperti itu program sudah berjalan dengan benar. Kita simpan perubahannya. Kemudian kita tambahkan program keempat. Klik tombol list yang ada di atas. Kemudian klik new. Di program keempat ini kita akan menggunakan sensor infrared yang ada di mobil. Yaitu pada saat terdapat halangan, maka servo ID 3 akan bergerak. Kemudian pada saat halangannya, maka secara otomatis servo ID 3 akan stop bergerak. Kita mulai membuat programnya. Klik tombol Control. Kemudian pilih blok if dan else. Taruh di bawah sini. Kemudian tambahkan event. Pilih blok air sensor. Kemudian taruh di sini. Untuk obstacle distance-nya kita pilih kurang dari. Isi nilainya dengan 7. Kemudian tambahkan rotate servo 360. Klik moves. Pilih rotate servo 360. Taruh di bawah sini. Kemudian aktifkan servo ID 1, ID 2, dan ID 3. Untuk servo ID 1 gerakannya clockwise. Kemudian kecepatannya fast. Lalu untuk servo ID 2 gerakannya clockwise dengan kecepatan medium. Dan untuk servo ID 3 gerakannya clockwise dengan kecepatan medium. Lalu tambahkan tombol wait until, klik control. Kemudian pilih blok wait until, taruh di bawah sini. Kemudian tambahkan blok ear sensor, klik given. Kemudian pilih ear sensor, taruh di sini. Untuk obstacle distance-nya kita pilih lebih dari 7. Kemudian tambahkan blok rotate servo 360, klik moves. Pilih rotate servo 360. Taruh di bawah sini. Lalu aktifkan servo ID 1, ID 2, dan ID 3. Untuk servo ID 1 gerakannya clockwise dengan kecepatan medium. Lalu untuk servo ID 2 gerakannya counterclockwise dengan kecepatan medium. Lalu untuk servo ID 3 kita pilih stop. Lalu tambahkan blok wait until dengan klik control. Pilih blok wait until, taruh di bawah sini. Kemudian tambahkan blok ear sensor, klik event. Pilih ear sensor, taruh di sini. Kemudian untuk obstacle distance-nya kita pilih kurang dari. Kita isi dengan 7. Dan yang terakhir, kita tambahkan blok restart agar program berjalan secara berulang. Klik start. Pilih blok restart, taruh di bawah sini. Dan program siap dijalankan dengan mengklik tombol start yang ada di kanan bawah. Seperti itu, apabila terdapat halangan kurang dari 7, maka servo ID 3 akan bergerak. Kemudian pada saat halangannya lebih dari 7, maka servo ID 3 akan stop. Dan program sudah berjalan dengan benar. Kita edit blok listnya. Kemudian klik rename. Beri nama Street Sweeper 4. Klik OK. Klik close. Kemudian simpan perubahannya dengan mengklik tombol save yang ada di kanan atas.
Selain itu, teman-teman juga bisa mengontrol mobil dengan menu kontrol. Pilih joystick, kemudian drag and drop joystick yang ini. Kita taruh di sini. Kemudian klik, lalu setting. Untuk roda kirinya kita pilih. Kita bisa cek roda kiri servo ID 1 atau 2 dengan mengklik servonya. Seperti itu. Roda kiri ada di servo ID 2. Kemudian roda kanannya servo ID 1. Klik OK. Lalu klik tombol checklist yang ada di kanan atas. Kemudian untuk servo ID 3, kita bisa menggunakan button. Pilih custom button. Kemudian klik dan klik coding. Oke, di sini ada 2 button. When button is pressed, artinya pada saat tombol ditekan, maka akan menggerakkan servo ID 3. Kita pilih moves, kemudian rotate servo ID 360. Taruh di sini, kemudian ID-nya kita pilih ID 3. Gerakannya clockwise dengan kecepatan medium. Lalu untuk tombol when button is released, artinya pada saat tombol tidak ditekan, maka servo ID 3 akan berhenti. Klik moves, kemudian pilih rotate servo 360, taruh di bawah sini. ID-nya kita pilih ID 3. Kemudian gerakannya kita pilih stop. Lalu klik tombol checklist yang ada di kanan atas. Dan kontrol siap digunakan dengan mengklik tombol start yang ada di kanan bawah. Kita gerakan maju. Itu untuk mundur seperti ini. Berbelok ke kiri. Berbelok ke kanan. Oke, kita akan menjalankan mobilnya maju sambil memutar alat pembersihnya. Kita klik tombol maju, kemudian tekan buttonnya. Seperti itu, teman-teman bisa mengontrol melalui menu kontrol. Sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.